Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Fahmi Datul Mutakin dengan NIM 2206121. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang bagian-bagian pertanyaan yang sudah ditugaskan. Nah, untuk yang pertama, di sini adalah yang pertama, buatlah satu bahasa reguler sesuai keinginan Anda. Nah, saya di sini ada dua bahasa reguler. Yang pertama ada state yang bahasa yang berawalan 01, dan ada yang terakhir yaitu 00. Nah, di sini kita sambungkan dengan transisi kosong agar dua bahasa ini jadi satu bahasa. Jadi untuk cara menggabungkannya itu ada dua ya, ada disambungkan, ada digabungkan. Nah, saya di sini hanya di sini memakai disambungkan saja. Jadi untuk menjambungkannya yaitu jadi yang tata bahasa satu yaitu disambung dengan yang kedua. Nah, adapun yang tadi yang asalnya R itu adalah state akhir, jika disambungkan maka R itu gak akan jadi state akhir. Nah, di sini juga state awalnya mulai dari P ke Q ke R ke S lanjut ke T. Jadi si T ini akan tetap menjadi state akhir. Kalau misalkan digabungkan mah itu jadi nanti tuh kita akan membuat lagi di sini seperti S dan di sini seperti Z. Nah, nanti di sini akan disambungkan. Jadi di sini state akhirnya bakalan ada di Z tadi. Nah, sudah disambungkan, kita langsung ke pertanyaan 2 yaitu proses ekuivalensi dari sigma NFA ke NFA untuk soal nomor 1. Nah, sesudah kita menjambungkan dua tata bahasa yang tadi, nah yang pertama adalah dibuat tabel transisinya. Nah, di sini P, jika P dikasih 0 maka ia akan jadi Q. Jika P dikasih 1 karena tidak ada jadi dia kosong. Q juga kalau dikasih 0 enggak ada jadi kosong. Kalau dikasih 1 akan jadi R. Untuk R dia kalau dikasih 0 dia akan balik lagi ke R, dan jika 1 akan balik lagi sama ke R. Jika S dia akan ke T. Nah, jika 1 dia akan kosong. Nah, untuk T itu jika dikasih 0 dia akan balik lagi ke T, jika dikasih 1 dia akan balik lagi ke T sama. Jadi ini sudah ada V, V, Q, R, S, T. Sigmanya 0,1, state awalnya P, state akhirnya T. Nah, untuk menentukan closure untuk setiap set yaitu closure V itu adalah V karena tidak ada ini. Untuk Q dia akan sama, tetap Q. Nah, untuk R dia akan ke R dan S ya. Untuk S dia akan tetap ke S, untuk T dia akan tetap ke T. Nah, terus lanjut ke pertanyaan nomor 3 yang ketiga yaitu ciri fungsi transisi hasil perubahan dari sigma NFA ke NFA dengan rumus closure S closure state awal input. Nah, di sini sudah ada ya, jadi pas awalnya itu jadi P, di sini state awalnya P jadi Q, jadi hasil akhirnya ada Q. Ini P 01 hasilnya kosong jadi kosong, terusnya ya sama, jadi ada hasilnya itu ada kosong, ada RS, ada RST, jadi ada RS, ada T, ada 0. Nah, sudah beres di fungsi transisinya, lanjut dibuat tabel transmisi. Jadi
yang asalnya dari transisi ini dibuatkan ke dalam tabel diagramnya, itu yang tadi hasilnya 0 ini langsung dipindahkan ke 0, hasilnya Q akan dapat Q. Ke ini 1 kan hasilnya kosong, akan ke kosong, ke kosong, 0 kosong. Jika 1 kan dapat RS itu jadi sama ya kayak ini juga, hasilnya akan dipindahkan ke langsung dipindah-pindahkan ke diagram. Lanjut, nah hasil dari ini tuh langsung dipindahin jadi NFA. Nah ini ditentukan state akhir NFA, yaitu jadi yang asalnya di sini kan dari diagram ini dipindahkan ke, jadi dibuatkan seperti ini. Jadi kan tadi asalnya P, jadi itu dikasih 0 jadi ke Q. Untuk 1 dia akan kosong, tidak. Untuk Q dia akan kosong. Jika dikasih 1 dia akan ke R, dia juga akan ke S. Untuk R dia kalau dikasih 0 dia akan ke S, dia akan kembali ke R, dia akan ke S, dan dia akan ke T. Jika dikasih 1 dia akan ke R sama lagi ke T, S sama lagi ke S. Untuk S dia akan kembali ke T. Untuk T dia akan kembali ke T lagi, dikasih 0 akan kembali ke T ke 1. Nah jadi tentukan state akhir NFA, yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang closure-nya menuju salah satu dari state akhir. Karena tidak ada state yang closure-nya memuat state akhir, maka state akhir tetap di T. Lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana proses ekuivalensi dari skema NFA ke DFA untuk bahasa library soal nomor 1. Nah, tahapan ekuivalensi ini itu yang pertama ada yang hasil tadi itu, yang hasil disambungkan itu pindahkan ke sini. Terus NFA yang ekuivalen dipindahkan ke sini juga. Nah, untuk tabel transisi yang tadi sudah dibuatkan ya, dibuat lagi. Nah, lalu dibuatkan diagram DFA yang ekuivalen. Nah, dari hasil di sini kita tahu P itu P, jika kasih 0 dia akan ke Q, jika dikasih 1 dia akan kosong. Jadi dibuatkan ininya state kosongnya. Terus Q jika dikasih 0 dia akan kosong, dikasih 1 dia akan ke RS, RS. Jika dia dikasih R dia akan ke RST, ke dia ke RS, maka dia akan balik lagi 1 ini. Nah, untuk S dia akan ke T, ini sudah ada ya. Untuk 0 dia akan ke T, untuk 5 dia akan sama, untuk T juga. Nah, ini adalah hasil akhir jadi yang dibuatkan dibuat diagram DFA ekuivalennya. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.